Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nabila Maulani, bisa dipanggil Zahra. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Kimia. Di sini saya akan berbicara tentang materi yang sudah saya rangkum, yaitu materi PBAK Universitas di hari pertama dan hari kedua. Materi yang pertama yaitu tentang wawasan bidang akademi. Yang pertama bidang akademi dulu. Proses pendidikan dan pembelajaran berlangsung selama 8 tahun. Ada 150-160 SKS yang harus diselesaikan oleh semua mahasiswa. Ada juga penelitian seperti skripsi, tugas akhir, ataupun yang lain. Ada lagi PKL, yaitu praktek kerja lapangan. Ada KKN, yaitu kuliah kerja mahasiswa. Ada ujian komprehensif, skripsi, yudisium, dan wisuda. Ada mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu mata kuliah yang menjadi ciri khas UIN Malang, meliputi mata kuliah dasar, keislaman, dan bahasa. Mata kuliah fakultas, ada juga mata kuliah fakultas dan mata kuliah jurusan. Nah, mata kuliah fakultas ini yang membedakan antar fakultas, begitu pula dengan mata kuliah jurusan yang membedakan antar jurusan. Kemudian tentang sistem akademik. Semua mahasiswa harus memogram mata kuliah kecuali mahasiswa baru karena sudah diprogramkan oleh bidangnya, yaitu bidang akademik. Namun untuk semester 2 dan seterusnya harus memprogram sendiri dan berkonsultasi dengan dosen penasehat akademik yang ada di masing-masing prodi atau fakultas. Nah, di akhir semester akan ada UAS dan di tengah semester akan ada UTS. Nah, dan di akhir itulah mahasiswa mendapatkan KHS, yaitu kartu hasil studi. Disitulah tertera IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa. IPK mahasiswa itu minimal 3, dan perolehan IPK ini akan menentukan perolehan SKS yang akan kita tempuh, yang akan bisa kita program untuk semester berikutnya. Jika memiliki IPK 3, maka kita dapat memogram 24 SKS, sehingga kita akan menyelesaikan kuliah kita selama 7 semester. Oke, materi yang kedua yaitu wawasan bidang kemahasiswaan. Dalam bidang kemahasiswaan ini ada 18 unit kegiatan kemahasiswaan di UIN Malang yang itu dilakukan untuk memfasilitasi bakat, minat, potensi mahasiswa. Yang punya bakat menjadi presenter, ada Studio Simfoni FM. Jika punya bakat sebagai calon tentara, UIN Malang punya resimen mahasiswa. Ada bakat ahli bidang kepramukaan, UIN Malang juga punya di bidang kepramukaan. Semua ini dilakukan dalam rangka mengembangkan kreativitas mahasiswa, baik akademik ataupun non-akademik, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan kompetisi ilmiah. Terdapat kegiatan intra-kampus atau intrakurikuler. Salah satu contohnya yaitu DEMA dan SEMA. Jika ingin menyampaikan aspirasi atau pendapat yang ingin disalurkan kepada kampus, dapat disampaikan kepada DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, kemahasiswaan ini harus diikuti oleh semua mahasiswa, karena nanti ketika akan lulus S1 akan dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Nah, poin minimal yang harus diraih dari kegiatan intrakampus ini sebanyak 250 poin. Poin ini dapat kita raih juga melalui beasiswa, seperti beasiswa prestasi. Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Yang pertama ada DEMA. Arti DEMA itu apa sih? DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa, atau bisa kita singkat DEMA, yang artinya organisasi yang berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan Senat Mahasiswa atau SEMA, bisa kita singkat SEMA, Universitas. Nah, DEMA ini
Universitas merupakan organisasi eksekutif mahasiswa di tingkat universitas. Oke, tugasnya DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Nah, jadi jika ada seseorang yang ingin menciptakan organisasi yang baru, dia itu harus melapor ke DEMA dulu. Nah, ketika sudah lapor ke DEMA, baru dilaporkan ke SEMA. Nanti jika sudah disepakati oleh SEMA, baru organisasi ini baru bisa berjalan. Kemudian tugas yang kedua yaitu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Nah, ini ya seperti yang tadi itu harus disetujui dulu. Jika ingin membuat organisasi-organisasi yang baru, butuh tahap-tahap tertentu. Salah satunya melalui persetujuan SEMA ataupun DEMA. Kemudian tugas yang lain dan masih banyak tugas yang lain. Kemudian UKM yang selanjutnya yaitu SEMA. SEMA artinya Senat Mahasiswa, singkatan dari Senat Mahasiswa, yang artinya adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Tadi sudah saya sampaikan bahwa SEMA ini seperti tingkatan yang paling tinggi kalau kita umpamakan, tingkatan paling tinggi. Jadi semua kegiatan itu ada di tangan SEMA. Seperti UKM. Jika ingin membuat organisasi, ya butuh persetujuan dari SEMA dulu. Kalau tidak disetujui, ya tidak bisa melanjutkan organisasi tersebut. Kemudian apa aja nih tugas-tugas SEMA? Tugas-tugas SEMA mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Jadi, tidak hanya untuk menyetujui organisasi yang diinginkan oleh DEMA, tetapi mereka SEMA ini juga mengawasi dan mengontrol karena SEMA ini memiliki tanggung jawab karena telah menyetujui organisasi ini. Seperti itu. Kemudian tugas selanjutnya yaitu memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kemudian merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang dan tugas-tugas yang lainnya. Kemudian ada resimen mahasiswa. Sejarah Menwa atau resimen mahasiswa diawali pembentukan oleh Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Widya disebut Widya Kastrena Dharmasida, yang artinya adalah semboyan Resimen Mahasiswa Indonesia. Memiliki arti penyempurna pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Nah, fungsinya resimen ya apa sih? Yang pertama yaitu melaksanakan pembinaan anggota Resimen Mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang akademik. Yang kedua, membantu TNI atau Polri dalam pelaksana pembinaan pertahanan dan keamanan nasional, dan masih banyak fungsi yang lainnya. Kemudian UKM selanjutnya yaitu ada pramuka. Nah, pramuka ini tidak hanya berhenti di SMA aja, tapi pramuka masih ada di perkuliahan. Arti pramuka sama, yaitu singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Nah, tugas-tugas dari yang dilakukan oleh pramuka ini apa aja sih? Ada banyak. Ada rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat tribulan, welcome party, legbook dan memo, pembuatan KTA atau SIPA, pembuatan seragam racana, dan tabungan wajib. Kemudian UKM selanjutnya ada Palang Merah Indonesia atau PMI. UKM KSR PMI Unit UIN Malang ini merupakan UKM yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Program kerjanya itu apa aja sih? Ada rapat bulanan, kartu mendali, pengukuhan AK, Mustaka 29, dan Dies Natalis. UKM selanjutnya ada Paduan Suara. Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang merupakan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi berpaduan suara.
PSMGGB ini diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini pada tahun 2015. Dengan kurang lebih 6 tahun sudah berjalan, umurnya yang cukup muda sebagai kelompok paduan suara. Kemudian UKM selanjutnya yaitu seni religius. Seni religius merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Seni religius ini membentuk kader seni Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, dan inovatif dalam menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. UKM selanjutnya ada Mapala. Mapala di sini ada yang namanya memiliki Mapala di sini mempunyai sebutan yaitu resosil. Resosil ini adalah rekreasi, sosial, olahraga, dan ilmiah. Nah, rekreasi alam ini merupakan sarana penting untuk mereka untuk merelaksasikan kesibukan perkuliahan mereka. Kemudian sosial, selain itu, Mapala Tursina turut andil dalam isu kemanusiaan khususnya di saat bencana atau pencarian korban hilang di alam bebas. Dalam berolahraga terdapat 4 divisi sebagai wadah pembangun mental dan fisik seperti ke gunung hutan, orat, susur gua, dan panjat tebing. Kemudian selain itu, di Mapala ini ada penelitian dan pengembaraan ke suku pedalaman menjadi agenda tahunan mereka. UKM selanjutnya yaitu ada unit olahraga. Junior, bisa kita singkat Junior. Junior merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mewadahi juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Cabang-cabang di Universitas Maulana Malik Ibrahim ini tuh apa aja sih? Ada banyak. Ada persatuan sepak bola, persatuan bola voli, persatuan bulu tangkis, persatuan tenis meja, asosiasi bola basket, persatuan sepak takraw, dan persatuan catur. Kemudian, UKM selanjutnya yaitu ada Kopma PB, Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. Berdiri di lingkungan yang dulu bernama Stein Malang. Berdirinya Kopma PB dilatar belakangi oleh keinginan untuk memberikan kesempatan belajar dan mencari pengalaman bersama dalam mengembangkan diri dalam hal berwirausaha. Tujuan dibentuknya Kopma PB ini apa sih? Kopma PB bertujuan untuk memberikan pelayanan serta fasilitas kesejahteraan kepada mahasiswa dalam bentuk pengadaan barang dan jasa yang dipandang perlu bagi para mahasiswa. Kemudian ada Musik Studio 3. Nah, mereka ini ada bagian-bagiannya, ada player dan non-player. Yang player ini seperti vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Ada juga non-player seperti event organizer, sound engineering, MC, multimedia, dan home recording. Kemudian UKM selanjutnya yaitu ada Taekwondo. Taekwondo UIN Malang ini dahulu merupakan ranting Taekwondo Universitas Brawijaya. Semuanya berdiri atas dasar inisiatif seorang mahasiswa yang bernama Muhammad Thohir, dan Taekwondo ini berdiri pada tanggal 11 April 1995. Kegiatan yang dilakukan Taekwondo ini apa aja sih? Di Taekwondo ini yang kita lakukan adalah latihan, try-in, dan diklat. Kemudian ada fotografi. Kita sebut Jepret Club Fotografi. Jepret Club Fotografi adalah organisasi intrakampus yang mempunyai visi dan misi dapat menjadikan alternatif pilihan bagi mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat dalam dunia fotografi. Ada juga UAPM Inovasi, Unit Aktivitas Pers Mahasiswa Inovasi. Unit Aktivitas Pers Mahasiswa Inovasi merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. UAPM Inovasi ini didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Ada juga UKM-UKM yang lain seperti Simfoni dan LKPPM. Oke, materi selanjutnya yaitu moderasi beragama dalam bingkai NKRI.
ulul albab itu yang memenuhi kriteria pertama, mempunyai kedalaman spiritual ini bisa didalami ketika di Mahat. Keluasan ilmu dan kematangan profesional ini bisa didapat di Fakultas Keluhuran Akhlak dan juga bisa didapat dari Al-Jami'ah maupun Mahat Al-Ali. Kemudian materi selanjutnya yaitu kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Fakultas Sains dan Teknologi sebenarnya sudah kerjasama dengan perguruan tinggi yang sudah berhasil menerapkan kriteria university dalam rangka implementasi Smart University. Kerjasama juga kita lakukan dengan lembaga perankingan seperti yang disampaikan oleh Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dalam rangka untuk mendapatkan kategori ranking perguruan tinggi kelas dunia. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak enak di hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.